Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidi waladil adnan الذي حبنا بهداية الذي أرشدنا إلى طريق وحسن سريرة حميدة وعرفنا بالإسلام والإيمان والإحسان حتى نكون نعرف حق عبودية حتى نعرف الحق ربوبيتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu yang dapat kami tangkap, tidaklah ada pengetahuan yang kami peroleh kecuali semua dari pemberian-Mu, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Karam. Kami bersyukur atas nikmat Kau berikan lisan yang masih dapat berkata untuk mengatakan suatu kebenaran, lisan yang masih dapat mengucapkan suatu perkara-perkara yang baik. Seperti malam hari ini, lisan kami Kau berikan kesempatan untuk mengucapkan salawat serta salam kepada Habibina al-Muhtar Sayyidina al-Mustafa Mujtaba Muhammad. Salawat dan salam yang kami bacakan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu Ayunina wa Maulana Sayyidina Muhammad bin Abdullah, semoga menjadi perantara bagi diri kami dan baginda Nabi Muhammad terjalinnya alaik, terjalinnya hubungan, terjalinnya sebuah ikatan, terjalinnya sebuah rasa cinta yang menyebabkan kami berhak untuk mendapatkan syafaatnya Gaudan fi yaumut tammah, agar kelak kami berhak untuk mendapatkan syafaatnya besok di hari kebangkitan. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak lagi ada manfaat harta benda anak kecuali yang datang dengan menuju kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan kesucian, hati yang penuh dengan kebersihan, hati yang penuh dengan keridhaan, hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah, hati yang penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama, hati yang penuh dengan rasa iba dan empati terhadap semua umat, hati yang penuh dengan rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Karena dengan jalan seperti itulah seorang akan mampu mendapatkan kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Maka dengan perantara salawat yang kami bacakan, bersihkan hati kami, putihkan jiwa kami ya Arhamar Rahimin, dari segala yang dapat mengotori dari perbuatan maksiat yang kami lakukan dalam keseharian kami. Bersihkan hati kami ya Allah, putihkan jiwa kami ya Rabb, agar kami termasuk dalam hamba-hamba-Mu yang datang menuju kepadamu dengan hati yang bersih daripada iri dengki terhadap sesama, hati yang bersih, hati yang putih daripada terhadap rasa bangga terhadap perbuatan diri, kemampuan diri, rasa ego diri yang menjauhkan kami daripada sifat-sifat, yang menjauhkan kami daripada sifat-sifat kehambaan yang semestinya kebanggaan dan kemuliaan hanyalah milik-Mu ya Allah. Al-kibru ridai, kata Allah di dalam hadits qudsinya, kesombongan adalah ridaku, maka janganlah kalian gunakan. Maka sebagai seorang hamba tidak sepantasnya kita berbangga diri dengan apa yang kita lakukan, baik dalam perbuatan baik ataupun apalagi melakukan perbuatan yang tercela. Perbuatan baik pun apabila didasari dengan rasa bangga diri, maka tidak akan mendapatkan apapun nilai di mata Allah. Jauh lebih mulia seorang pendosa yang mengakui
akan dosa yang dikerjakannya dan menyesali atas perbuatannya ketimbang seorang yang berbangga diri dari ketaatan yang dilakukannya. Karena ketaatan yang didasarkan dengan rasa bangga diri dan kemampuan diri di dalam menggapainya, sesungguhnya talbis iblis, tipu daya syaitan telah masuk ke dalam jiwa dan merusak perbuatan tersebut. Wala tabtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya kan? Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan manna wal adha. Apa itu? Dengan membatalkan sedekah kita, amal perbuatan kita. Kalau Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, sedekah di situ dibatalkan karena rasa bangga diri, ya kan? Katunfiqu ria'an nas, seperti mereka yang memberikan sesuatu hanya untuk mendapatkan apa? Apa? Kedudukan di hadapan manusia yang lain. Itu membatalkan amalan-amalan manusia. Makanya afdal salat selain salat al-wajibat yang dilakukan di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamar yang terdalam, selain salat al-wajibat, selain salat yang wajibat dan selain sunat Idul Adha dan Idul Fitri. Ini yang banyak salah. Idul Adha, Idul Fitri, perempuannya boleh tidak keluar rumah salat bareng dengan laki-laki. Diperbolehkan kalau yang sudah tua, rentah, dan itu pun dengan pakaian yang sangat buruk, tanpa menggunakan perhiasan. Ini kebenaran, cuman jika dikatakan nanti dianggap kolot, terserah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, yang muda boleh tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang muda biar sholat di rumahnya masing-masing. Ya, itu hukum yang ingin melakukan kebaikan tanpa didasari dengan ilmu, akhirnya apa? Bukan kedekatan yang didapatkan, tapi apa? Semakin jauh. Tanpa didasari dengan aliman bi ghairi ilmin lam ya'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'aliman bi'ilmi wa kullu man bighairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap perkara yang tanpa didasari dengan ilmu, amalnya mardud, la tuqbalu. Amalnya mardud, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh perempuan salat di rumahnya masing-masing. Itu mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita pakai. Nah, perempuan berjamaah dengan perempuannya masing-masing. Ya, perempuan berjamaah dengan perempuannya masing-masing. Dia habaib terdahulu. Di Al-Hawi ada jamaah wanitanya. Di Al-Hawi ada jamaah wanitanya? Enggak ada. Di mana lagi? Coba lihat yang zaman dulu. Dicek lagi, ada enggak salat berjamaah Idul Fitri atau Idul Adha antara laki-laki dan wanita berbarengan? Di Hadramut sama sekali, apalagi kalau di Hadramut nggak usah dibicarakan. Di Jakarta aja lah, di Al-Hawi nggak ada jamaah perempuannya salat sendiri. Ya. Karena yang perempuan tua saja menggunakan pakaian yang indah saja makruh, bisa menyebabkan sesuatu yang haram. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Bayang, niatnya baik, mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lihat, niat baik tanpa didasari ilmu akhirnya berakibat bukan mendapatkan pahala tapi malah murka. Niatnya baik nggak? Baik. Niatnya berangkat dari rumah ingin sholat Idul Fitri, habis gini sholat Idul Adha. Ya kalau nggak percaya silakan cek sendiri di kitab-kitab fikih. Perempuan yang muda disarankan enggak, apalagi yang muda. Ya, sholat di rumah masing-masing. Ya. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha
seperti sholat 2 rakaat sebelum fajar sama. Apa harus pakai khutbah? Enggak. Boleh enggak sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah dikerjakan? Boleh, silakan. Takbiratul ihram sab'a fil ula wa khamsa fi tsaniyah. Hanya sunnah. Boleh enggak seperti sholat subuh biasa? Sholat sunnah subuh. Boleh. Kalau mau berbicara hukum, kalau kita mau berbicara hukum seperti itu. Tapi kalau yang perempuan muda tidak disarankan, apalagi sholat bergabung dengan laki-laki. Nggak tahu kalau di Lombok gimana? Habib dan Salib. Habib sama Salib enggak kan? Habib nggak pernah lihat di Masjid Serang juga di Surabaya, laki-lakinya sendiri, yang perempuan nggak ada. Taraifnya maksudnya dari kelompok, bukan berarti lantas yang Habib pasti benar, enggak. Cuman dari kiai-kiai terdahulu coba kita lihat. Ya, apa ada? Coba cek lagi. Di Masjid Jawiyah Pekojan misalnya, lihat, enggak, laki-laki. Yang perempuan biar bersama jemaah perempuan. Ini harus diingatkan, kenapa? Karena sebentar lagi Idul Adha. Ya. Jangan malah kita pengen berbuat baik akhirnya malah sebuah kesalahan. Boleh di dalam kitab Bursul Karim Muqaddimah Hadramiyah diperbolehkan di situ, tapi syaratnya perempuan yang sudah sangat tua renta. Dari itu pun pakai pakaian yang tidak bagus. Kalau sekarang mau ke sholat ngalang-ngalain ke mall. Kalah kamu. Dan sunnahnya bagi perempuan pakai wangian apa? Yang warnanya terlihat. Ini kapanpun ya. Perempuan kalau pakai minyak wangi itu yang warnanya terlihat, yang aromanya tidak terlalu menyengat. Itu sunnahnya. Kebalikannya laki-laki. Laki-laki apabila pakai wangi-wangian, sunnahnya apa? Yang warnanya tidak terlihat tapi baunya menyengat. Kenapa? Karena wangi-wangian ini mengundang nafsu. Jadi jangan digunakan oleh wanita yang akhirnya bisa membangkitkan gairah syahwat orang lain. Ya memang otaknya aja yang ngeres. Tapi kalian mengundang, ya, cuma mengundang. Tidak akan terjadi respon kalau tidak ada stimulus yang diberikan. Respon tidak akan terjadi, ya kan? Tidak akan ada impact balik kalau tidak ada yang dari stimulus yang diberikan. Kalau perempuannya menjaga auratnya dengan pakaian yang betul sesuai adat Islam, niscaya tidak akan ada pelecehan yang terjadi. Kenapa di negeri barat yang mengatasnamakan emansipasi wanita justru terjadi pelecehan di sana sini? Kenapa? Karena jauh dari ajaran agama Islam. Nah, mereka yang mengatakan memuliakan wanitanya tapi justru tidak mensamaratakan. Sama kedudukannya, tapi memiliki porsi dan tanggung jawab yang berbeda. Jelas, fisiknya aja beda. Jangan perempuan suruh ngangkat beras 50 kilo karena porsinya dia tidak mampu. Kecuali atlet angkat berat mungkin wanitanya mungkin mampu. Tapi kalau enggak jangan berikan porsi yang sama. Karena masing-masing memiliki porsi yang berbeda antara laki-laki dan wanita, walaupun kedudukannya sama dalam Islam, tapi memiliki porsinya masing-masing. Ya, itulah pentingnya menuntut ilmu. Ya, kayak diceritakan dalam kitab Imam Haddad, ya. Ibn Arabi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki hewan ternak dan budak perempuan. Dia niatnya ingin zuhud, menahan diri dari budak perempuannya yang halal. Akhirnya dia setubuhi binatang hewan ternaknya karena dia meyakini halal. Bayangkan. Niatnya baik, nggak pengen budak perempuan halal nggak?
Kalau masih ada budak perempuan disetubuhi oleh majikannya, hukumnya kalau masih ada budak perempuan, ya. Tapi kalau tidak ada, nah ini budak perempuannya tidak disenggol sedikit pun yang halal karena dia ingin menjaga dirinya agar menjaga iffahnya, tidak menyentuh budak perempuannya, tapi malah menyetubuhi hewan ternaknya. Naudzubillah, naudzubillah. Karena kebodohan lagi-lagi. Nah, makanya jadi kebodohan, ya kan? Kebodohan ini yang menyebabkan manusia dalam kecelakaan. Karena tiada sesuatu yang lebih mulia yang diberikan oleh Allah dalam diri manusia kecuali akal. Makanya ketika Allah menciptakan akal, Allah perintahkan akbal, fa'akbal, adbar, fa'adbar. Ketika Allah menciptakan akal, lantas Allah memerintahkan menghadap. Itu akal menghadap kepada Allah. Akbar, jangan kau, jangan itu Allah. Tapi kebodohan, ketika Allah ciptakan kebodohan, akbal fa'akbar, adbar fa'akbal. Tapi ketika kebodohan diciptakan sama Allah, ketika suruh ngadep dia malah jangan ngebelakangi. Tapi ketika ketemu belakangi malah itu kebodohan. Jadi jangan rela hidup di dalam kebodohan. Nah, cukup kemuliaan manusia, cukup kemuliaan Adam alaihi salam daripada makhluk, semua makhluk, bahkan iblis pun yang tadinya paling takwa dan paling dekat dengan Allah sampai cemburu. Kenapa? Fa'alamal Adamul asma. Karena Allah muliakan Nabi Allah Adam dengan apa? Ilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran ilmu. Kemuliaan yang Allah tunjukkan dalam diri Adam alaihi salam ketimbang sairil makhlukat yang ada saat itu, sehingga semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam karena Allah muliakan dengan memberitahukan ilmu dari asma Allah. Nah, jadi kemuliaan itulah yang mestinya dijaga dengan cara mengkaji ilmu Allah. Jadi hati-hati. Jadi gimana Habib kalau sekarang udah terjadi? Silakan tanya ustadznya masing-masing. Cuman sekarang yang ada di kitab fikih seperti itu, ya, dari kitab fikih seperti itu. Kalau memang harus sholat bareng-bareng, paling tidak berdandanlah, tidak usah pakai berdandan, namanya mau ngadep Allah. Itu sudah seadanya saja lah. Ya, beda kalau sumpahnya. Kalau sholat, ya, masru'iyah sholat idin, ya kan, diperintahkan itu buat laki-lakinya. Perempuan afdal, perempuan setiap sholatnya afdal fi buyutihinna. Perempuan sholatnya semua lebih baik di rumah-rumah mereka. Ya, jadi makanya ajarkan. Nah kalau sekarang perempuannya nggak diajarkan, terus yang laki-laki perempuannya sudah nggak belajar, terus nggak diajarkan sama suaminya. Terus anaknya pula nggak diajarkan, datang masa haid nggak tahu mana yang haid, mana yang istihadah, nggak tahu apa yang diharamkan bagi yang haid, mana yang tidak diharamkan bagi yang tidak haid. Karena kalau sudah datang masanya, maka wajib bagi dia untuk menimba ilmunya. Itu kaidahnya. Kapan wajib sholat? Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat ketika kewajiban sholat turun bagi dirinya. Dia harus sudah mengetahui semua yang berkaitan dengan sholat, baik wasail dan maqasidnya. Wasailnya ada wudu, ada tayammum, itu wasailnya, perantaranya untuk mendekatkan diri itu mengerjakan tujuannya sholat. Misalnya, kapan wajibnya? Kalau sudah balik. Orang yang belum balik wajib tahu ilmu sholat? Belum wajib. Tapi sunnah Nabi Muhammad mengajarkan, umur 7 tahun ajarkan anak kalian untuk sholat. Ketika mengajarkan anak kita untuk sholat, ajarkan pula cara-caranya sholat. Contohkan depan mereka bagaimana cara sholat.
Contohkan depan mereka bagaimana sholat yang benar. Ajarkan bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat. Bahwa mengucapkan takbiratul ihram hukumnya wajib. Bahwa membaca al-fatihatul kitab hukumnya wajib. Dan syarat membaca Fatihah harus muraati hurufiha wa muraati tasdidatiha. Ada berapa tasdidnya Al-Fatihah? Hah? Tasdid di dalam Al-Fatihah ada berapa? 14? Mana ada yang tahu? Hurufnya harus jelas. Membedakan antara alif dan ain. Iya kak, ada tasdid di dalamnya. Di atas dot ada tasdid, di atas lam ada tasdid. Hilang salah satu tasdidnya, tidak sah Fatihahnya, maka tidak sah salatnya. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini ilmu yang wajib dipelajari ketika waktunya tiba. Kapan waktunya tiba? Ya, ketika sudah balik. Karena perintah pembebanan timbul ketika seorang sudah balik agil yang disebut dengan taklif. Pembebanan baru timbul. Balik saja nggak berakal, wajib sholat. Nggak wajib. Balik tapi tidak berakal, nggak wajib. Orang gila nggak wajib sholat raful galam. Tapi balik berakal, maka wajib mengerjakan sholat. Jangan waktu disia-siakan dengan percuma. Ya. Jadi harus tahu gimana sholat. Dari kecil anak kita ajarkan. Ya, Aqidatul Awam hafal, Asmaul Husna hafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, sampai akhir. Tapi hakikatnya Allah yang Maha Pengasih, ada enggak tertanam di dalam diri bahwa tidak yang mengasihi kita kecuali hanya Allah, bahwa tidak yang menyayangi kita kecuali hanya Allah. Kita sebutkan di situ Allah Zat yang Maha Mendengar. Betul enggak tertanam di dalam jiwa anak-anak kita bahwa Allah Zat yang Maha Mendengarkan? Tiada satu percakapan di antara hamba dengan hamba yang lain, bahkan bisikan di dalam hati manusia pun Allah mengetahui, karena Allah yang menamakan Zatnya Ya Khabir, yang Maha meneliti ke dalam hati. Jadi ketika mengajarkan Asmaul Husna, ajarkan pula ma'aniha, makna-maknanya, makna daripada Asmaul Husna. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. 12 tahun setengah belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji. Salat baru turun pada bulan Rajab setengah tahun sebelum hijrah. Puasa baru turun, zakat baru turun pada tahun kedua setelah hijrah. Jadi selama hampir 11 tahun lebih yang ditanamkan hanya ma'ani, kalimat tauhid. Ma'ani tentang sifat-sifatnya Allah. Ada sifat lil zat, ada sifat lil af'al. Mana sifat yang berhubungan dengan zat, mana sifat yang berhubungan dengan perbuatan. Fungsinya buat apa? Kita mengetahui bahwa tempat kita bersandar, bahwa tempat kita memohon, bahwa tempat kita meminta, bahwa semua yang ada di alam ini hanyalah sebagai wasilah, pada hakikatnya hanyalah Allah. Pada hakikatnya hanya Allah. Jadi kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Enggak ada kekuatan kita. Kalau Allah mau tarik berapa banyak saat ini orang yang enggak lihat ke rumah sakit sana. Biar kita punya rasa syukur, mungkin sering-sering datang ke rumah sakit. Lihat berapa banyak yang masih muda berbaring. Enggak mampu membangunkan dirinya. Yang dipikir yang muda terus aman-aman saja. Jadi jangan gunakan waktu kita berlewat dengan begitu saja tanpa kita gunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya rasa syukur kepada Allah.
baru meyakini Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Karena betapa banyak kasih sayangnya yang Allah berikan kepada kita. Nah ini kalau udah begitu sholat pun nggak perlu mengharapkan surga dan neraka lagi, enggak. Karena dia sholat memang kewajiban, rasa syukur sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai kebutuhan dia untuk berdialog dengan Allah, kebutuhan seorang hamba untuk mendekatkan diri dengan Allah, kebutuhan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah, kebutuhan seorang hamba untuk merasakan ketenangan jiwa kepada Allah. Karena semua yang ada di alam dunia ini semuanya apa? Kekacauan. Hanya main-main, sendau gurau segala macam, tipu daya, semuanya kekacauan yang ada di dunia. Ketenangan hanya didapatkan bagi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mereka yang berzikir kepada Allah, yang mengingat dalam arti apa? Mengingat dalam arti betul-betul merasakan. Banyak orang yang berzikir. Zikir ada 3, zikir bil lisan, zikir bil qalb, zikir bil qalbi wa bil lisan. Yang mana kalau kita termasuk kelompok yang ketiga yang sangat mulia, zikir mulut mengucapkan, hati merasakan kehadirannya. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul dalam diri kita tiada yang lebih besar di dalam ini kecuali Allah, Zat yang maha besar. Selain Allah kecil. Kami pun hambamu yang hanya kecil. Kami mampu melakukan ini karena kau berikan kehendakmu. Kau catatkan nama kami pada malam hari ini untuk hadir di majelis ini sehingga kami mampu duduk di majelis ini. Jikalau bukan karena petunjuk dan bukan karena karuniamu, laksana kami pun tidak akan mampu duduk di tempat ini. Syukuri nikmat tersebut. Itu betul-betul merasakan rahmannya Allah, rahimnya Allah. Sifat dari kasih sayang Allah. Sifat rahman am lil muslim wa li ghairil muslim. Nah, bagaimana sifat rahmannya Allah buat orang kafir? Iya, dengan mengakhirkan azabnya hingga yaumul qiyamah, itu dari sifat rahmannya Allah. Bagi orang muslim jelas, bagi non muslim dengan mengakhirkan azabnya hingga yaumul qiyamah, itu dari sifat rahman. Sedangkan rahim khusus hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita mendapatkan keberkahan tersebut, mendapatkan kemuliaan tersebut, hargai kemuliaan ini. Oh enggak, ini memang zamannya saja yang udah gila. Atas kuala zaman. Jangan kita mengeluh, dari zaman Nabi Musa sudah seperti ini. Keributan yang ditimbulkan Fir'aun sudah seperti ini. Keributan yang ditimbulkan Namrud sudah seperti ini. Keributan yang ditimbulkan dengan kaum Nuh, kaumnya Nabi Lut, LGBT udah ada. Jadi kerutan itu udah ada. Tergantung orang. Janganlah tasubuz zaman. Arana kullana naskuz zamana walam natqaz zamana idza sakana naibu dahrana wal aibu fina walaysa lidahrina aibun siwana. Yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu ma fasadat zamana. Seorang ahli syair mengatakan arana kullana naskuz zamana. Kita semua melihat orang cuma ngeluhin zaman. Oh, zaman emang udah zaman gila. Walau natqaz zaman idza sakana. Seandainya zaman bisa berbicara atas apa yang dikeluhkan mereka, naibu dahrana wal aibu fina. Kita ngatain kepada zaman padahal aib keburukan ada pada diri kita. Walaysa lidahrina aibun siwana. Zaman hanyalah waktu yang diisi oleh keburukan yang kita isi. Yaqulu zamanun bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasadat zamana. Mereka berkata zaman yang membuat rusak, padahal mereka yang merusak. Tidaklah zaman merusak dirinya sama sekali.
rijaluhum kata zamanuna ka rijalihi wa rijaluhu kama tara wa sayruna ka sayrihi wa sayruhu ilal wara. Di dalam magola yang lain seorang syair berkata, zamanuna ka rijalihi wa rijaluhu kama tara. Zaman kita ini sekarang seperti orang-orangnya, ada orang-orangnya seperti yang kalian lihat. Di mana ketika orang yang mengatakan kebenaran pasti akan mendapatkan kesulitan. Karena sudah sunnah, jangan diprotes. Kalau kalian mengatakan kebenaran baik-baik saja, berarti ada apa-apa di dalam perkataan kita. Belum mertuanya Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad Al-Khattar Baba, waktu ngadep sama Habib Alwi bin Abdullah Kutub zaman di zamannya, gurunya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, gurunya abahnya Habib Umar, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Ketika ngadep ini Habib Muhammad Khattar Baba, ngadep karena sangat dicintai waktu itu di Bayadha, di kota Yaman Utara, sangat dicintai. Semua orang sangat cinta, tidak dapat ujian sama sekali. Ya waladi aku takut kenapa yang kau dapatkan ini bukan karamah tapi istidraj. Bayangkan sekelas saya itu takutin seperti itu. Yang aku takutkan yang kau dapatkan ini bukan karamah tapi istidraj. Karena semua orang menyukai. Satu pun namanya. Maka nggak lama didengar kabar Habib Muhammad Al-Khattar dimasukkan penjara. Al-an sekarang kau baru betul jalan yang kau tafaki. Aku yakin sekarang kau di jalan aslafun soleh yang mendapatkan ujian, cacian, makian, hinaan dan sebagainya. Karena sudah sunnah. Sudah sunnatullah. Ya, kalau tidak mendapatkan itu berarti bukan termasuk. Semuanya pasti mendapat. Bayangkan sekelas Habib Alwi bin Syahab fitnah, sekelas Habib Hasan fitnah di zaman. Apalagi kita yang masih banyak dosa. Jadi, jangan mengatakan zaman. Ya, yang salah ada pada diri kita, yang salah pengajaran pada diri kita, yang salah tanzim al-awqat yang ada pada diri kita, tertibnya awqat yang pada diri kita yang salah. Yang harus diperbaiki diri kita bukan zaman. Kita jangan jadi manusia yang terpengaruh oleh zaman, tapi manusia yang dapat mempengaruhi zaman. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan zaman yang mewarnai diri, bukan lingkungan yang mewarnai diri, tapi kok bisa kita yang mewarnai, memberikan keputihan, kebaikan, tebarkan selalu. Kalau ada kekurangan manusia, mahalul insan mahalul nisyan wal khata, tapi bukan berarti selalu di dalam kesalahan, selalu dalam kehilafan. Ketika ada kesalahan, koreksi diri. Makanya itu yang diajarkan oleh aslafuna terdahulu. Itu yang diajarkan oleh Habibana Salim, Habibana Hasan. Sebelum tidur suruh koreksi diri kita. Apa yang kita lakukan dari pagi hari sampai malam hari. Suruh diingat-ingat lagi. Makanya bawa daftar kemana-mana, bawa buku tulis pena. Oh ini aku hari ini ngatain satu kesalahan. Aku hari ini berkata sebuah kesalahan. Aku ini bertindak sebuah kesalahan. Aku hari ini berbuat kebaikan. Aku hari ini berkata tentang kebaikan. Aku hari ini sholat 5 waktu. Aku hari ini baca Quran 1 juz. Aku hari ini baca Quran setengah juz. Aku hari ini baca salawat kepada Nabi SAW. Ketika malam dibaca. Kalau nggak mampu mengingat, tulis paling tidak. Ketika mau tidur, baca. Jadi sebelum tidur kita sudah terlepas paling tidak dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita melakukan kesalahan itu hari. Jadi ketika mau tidur dibaca lagi. Oh tadi pagi aku berkata perkataan yang kurang pantas kepada orang lain. Aku akan minta maaf. Kau bisa langsung telepon itu orang minta maaf. Selesai. Kalau yang berkaitan dengan Allah, oh tadi pagi aku salat subuh keluar dari waktunya tanpa adanya udzur. Mohon ampun sama Allah. Istighfar 70 kali. Istighfar 100 kali dengan azam, dengan nadam. Kalau ada dari perbuatan baik, bersyukur kepada Allah. Itu yang diajarkan para salafun. Setiap hari lakukan hal tersebut. Hingga tahu apa yang menjadi kekurangan diri. Bahkan para salafun saleh menambahkan bukan hanya perkataan dan perbuatan yang tampak dan yang keluar dari zahir, tapi apa yang terbersit di dalam hati pun dicatat. Ya. Wah, aku hari ini merasa iri terhadap sama muslim. Padahal la yahzani illa fi syai'in.
Nggak boleh kita iri kecuali terhadap dua perkara. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah kemudian dia mengamalkannya, kita iri karena kita ingin bisa berilmu sepertinya dan ingin mengamalkan, memberikan pengajaran kepada orang lain. Kedua, orang yang diberikan kelebihan harta kepada Allah kemudian dibelanjakan di jalan Allah, hanya boleh iri karena dua perkara itu. Mau jadikan diri kalian mulia gampang. Imam Sa'roni mengajarkan, jangan pernah butuh apa yang ada di tangan makhluk lain dan makhluk butuh terhadap kalian karena ilmu kalian. Ya. Walaupun bukan itu tujuan hidup kita, tapi itu sudah kunci dan resep. Jangan pernah butuh apa yang di tangan manusia lain, tapi manusia lain butuh apa yang ada dengan diri kita karena ilmu yang kita miliki dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa manusia lain ke dalam kebenaran. Boleh tidak menerima ulu pada dalam pengajaran, silakan, selagi masih dalam atas normal. Tapi jangan ketika mengajarkan tujuannya itu akhirnya tidak mendapatkan apapun. Karena sungguhnya Allah telah membeli mukmin dirinya, telah membeli orang-orang mukmin dirinya. Jadi jangan ditukarkan dengan selain apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, tidaklah berkata perkataan ini kecuali ingin memberitahu yang kebenaran. Habib akan mengkaji lagi, mudah-mudahan ada perkataan atau goal paling tidak yang membolehkan wanita keluar untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha mungkin di minggu depan. Karena tadi baru baca kitab Muqaddimah Hadramiyahnya, perkataan goal mu'tamadnya tidak diperbolehkan kecuali hanya perempuan yang sudah ajuz. Iya kan? Muqaddimah begitu, ibarahnya seperti itu. Cuman kitab lain Habib belum baca, jadi belum berani mengatakan pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i ataupun di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Apakah ada yang memboleh yang mengatakan? Tapi mu'tamad di dalam kitab yang Muqaddimah Hadramiyah yang tadi dibacakan tidak diperbolehkan. Ya. Tapi dengan terjadinya mungkin ada pendapat yang mengatakan boleh, kita kaji lagi nanti minggu depan. Insya Allah akan menjadi pengingat bagi Al-Faqir untuk lebih mengkaji lagi agar betul kepastian hukum yang dikatakan. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yarzuquhul amal, ilmu yang apabila telah didengarkan Allah wariskan di dalam hati kita semangat, himmah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan setelah amal yang kita lakukan, Allah tumbuhkan di dalam hati kita rasa ikhlas semata-mata hanya karena Allah, bukan karena inginkan surga, bukan karena takut akan neraka, tapi karena tahu kita hamba Allah dan atas apa yang diberikan dari diri kita hanyalah milik Allah. Alangkah malu dan tidak pantasnya seorang yang diberikan segala macam fasilitas dan ketika Allah menginginkan untuk mengerjakan ibadah kepadanya lantas menuntutnya dengan tuntutan-tuntutan yang banyak yang di luar kapasitasnya. Seandainya solat kita saja di dalam solat, usolli fardal maghribi salasa raqatin mustaqbilal qiblati adaan li janatillah wali khaufan min azabillah. Seandainya aku sholat maghrib 3 rakaat karena aku ingin mendapatkan surganya Allah, sangat batas. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa tahu hakikat ubudiyatul muhdha, hakikat penghambaan yang murni yang tidak kita lakukan kecuali semata-mata murni karena Allah. Karena atas apa yang diberikan Allah dari ketiadaan diadakan diri kita adalah sebuah rasa syukur yang luar biasa dan dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Dan rasa syukur di atas rasa syukur di atas rasa syukur, syukur yang membutuhkan syukur, syukur yang membutuhkan syukur, syukur yang membutuhkan syukur, ilangin la malanihayah telahu, sampai tiada batas rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. In ta'du ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah laksana tidak akan pernah habis nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, dari waktu yang luang, dari waktu yang banyak, daripada badan yang sehat, daripada kenikmatan-kenikmatan
yang Allah berikan, mulut yang dapat berbicara, mata yang dapat melihat. Syukuri nikmat tersebut. Oleh karena itu, lihat dalam urusan duniawi kepada orang yang lebih rendah agar kita merasa cukup, dan untuk urusan kebaikan lihat siapa mereka yang jauh di atas kita dari tingkatan ilmu, ketakwaan, ibadah kepada Allah, agar kita ingin mengikuti jejak-jejak mereka, agar kita mampu seperti mereka, agar kita menapaki jalan mereka, agar tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Haddad, jikalau tidak berjalan dengan jalan mereka, paling tidak kita tidak menjauh sehingga kita tertinggal dan tersesatkan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Sami'ad Du'a, Ya Hadiran Laysa Bighaib, Ya Mawjudan Inda Sada'id, Ya Hafi Ya Lutfi, Ya Latifah Sun'i, Ya Haliman La Ya Jal, Ikdi hajatana wahfatna wahfat auladana. Ya Rabb, jagalah diri kami, jaga keluarga kami, jaga lingkungan kami, jaga sahabat-sahabat kami, jaga santri-santri kami, jaga keluarga kami. Ya Rabb, kami titipkan dalam pengawasan-Mu yang tidak pernah tidur, dalam penjagaan-Mu yang tidak pernah terpejam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradis sakinah. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradis sagimah. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradis sagimah. Ini qasidah yang paling sering dibacakan oleh Al-Idrus Al-Akbar Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, datuknya para yang bernasab Al-Idrus. Alayallah binadrah minal ainir rahimah. Ya Rabb, kami mohon pandangan, penglihatan nadrah-Mu bi'ainir rahimah, dengan penglihatan yang penuh kasih-Mu, tudawi kullama bi, agar dapat mengobati apa yang ada dalam diriku dari penyakit hati yang sangat akut. Ya Rabb, sembuhkan penyakit hati kami dari sifat sombong, sifat hasud, sifat riya, sifat pamer. Ya Arhamar Rahimin, bersihkan jiwa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sehingga kami mencintai saudara kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Kami tidak akan berkata menegur kecuali kami ingin ditegur, sama seperti kami ingin menegur mereka atas dasar cinta, atas dasar kasih, atas dasar empati, atas dasar sama mukmin dan muslim yang menjadi kewajiban kami, agar kami tidak termasuk kelompok yang merugi. Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq, orang yang saling mengingatkan untuk berbuat kesabaran dan orang yang saling mengingatkan untuk melaksanakan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laukana